Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Muhammad Qadir Baig, Ketua The Canadian Society of Muslim atau Masyarakat Muslim Kanada, sebuah lembaga muslim di Kanada, mengatakan lembaga ini didirikan untuk meningkatkan perhatian pada proyek pembangunan dan pemahaman peradaban dan budaya Islam secara intelektual, filosofis, dan esoteris, dan juga kerjasama dengan organisasi-organisasi lainnya yang memiliki isu dan kecenderungan yang sama untuk saling bekerja sama. Tak salah memang bila Dr. Muhammad Qadir Baig dan sejumlah muslim Kanada bercita-cita demikian menyebarkan nilai-nilai Islam yang luhur. Namun, setiap niat baik dan cita-cita besar tidak bisa hadir begitu saja tanpa hambatan dan rintangan yang tajam. Terlebih-lebih pasca tragedi pengeboman gedung WTC World Trade Center 11 September 2001 di New York, Amerika Serikat. Banyak muslim yang berada di belahan dunia barat akan mendapatkan cap sebagai penganut agama kekerasan. Setidaknya di Kanada sendiri kejadian teror demikian pernah terjadi. Menurut info situs eramuslim.com, di Halifax, salah satu kota tenang di Kanada yang penduduk muslimnya berjumlah 15.000 jiwa, ada sebuah masjid milik Islamic Society Ar-Rasul yang jendela kaca besarnya pernah dirusak oleh seorang pria yang tidak dikenal dengan melemparkan 2 sampai 4 batu seraya mengucapkan, "Nyahlah hai muslim, kamu haram tinggal di sini." Lepas dari peristiwa tersebut, muslim Kanada memiliki sejarah panjang dalam proses pembauran di negeri yang bahasa resminya adalah Inggris dan Perancis itu. Karena itu, mari kita bahas dan mengupas kehidupan muslim Kanada dan seluk-beluknya. Barat bukanlah negeri tempat di mana agama-agama semitik bersemi. Wajar bila kehadiran agama di sana menjadi daya tarik sendiri untuk ditelusuri jejaknya. Di Kanada sendiri, Islam datang melalui proses imigrasi kaum muslim dari berbagai negeri-negeri di timur. Paling tidak ada 3 gelombang besar imigrasi muslim ke Kanada. Gelombang pertama dimulai pada penghujung abad ke-19 hingga Perang Dunia Kedua, dan kedua dari zaman pasca perang hingga sekitar 1967, dan yang ketiga sekaligus yang terbesar dari 1967 hingga sekarang. Kebanyakan imigran muslim perintis berasal dari Turki yang berada di bawah kekuasaan Turki Utsmaniyah, yakni negara yang kemudian masyhur sebagai Suriah Raya. Dan sebagian lagi berasal dari Asia Selatan. Selanjutnya, imigran dari negara-negara lain mulai berdatangan. Ada yang datang dari benua Afrika seperti Somalia, Nigeria, atau Senegal. Ada juga yang datang dari belahan Asia seperti India, Pakistan, Bangladesh, Irak, Iran, dan Aljazair. Biasanya, mereka yang berimigrasi ke Kanada cenderung merupakan bagian dari suatu rantai migrasi sanak keluarga dan orang yang datang dari arah yang sama, khususnya yang berasal dari Suriah. Jumlah mereka pun dari tahun ke tahun mengalami pasang surut dan pergeseran yang cukup signifikan. Pada tahun 1871 dilaporkan ada 13 muslim yang baru berhijrah ke Kanada. Kemudian pada tahun 1901 berkisar antara 300 hingga 400, dan sekitar tahun 1911 ada 1.500 orang. Namun pada tahun 1931 jumlah muslim turun menjadi 645 jiwa akibat banyak imigran Turki yang digolongkan sebagai orang asing musuh yang meninggal dalam Perang Dunia ke-1. Di samping itu, sebelumnya pemerintah sudah membatasi izin bagi imigrasi Asia. Otomatis hal ini benar-benar mengurangi jumlah populasi muslim di Kanada. Akan tetapi, setelah 1951, angka penduduk muslim Kanada mulai menunjukkan geliatnya. Waktu itu ada sekitar 2.000 sampai 3.000 penduduk muslim yang tinggal di Kanada. Tak aneh
Bila Islam di Kanada diakui sebagai agama dengan perkembangan tercepat, secara historis, rata-rata Muslim yang datang ke Kanada itu lebih banyak laki-laki dibanding wanitanya. Pada tahun 90-an saja, terdapat kurang lebih 120 pria Muslim per 100 wanita Muslim. Pria Muslim tampaknya memiliki reputasi dan kedudukan yang baik di dalam masyarakat Kanada, yakni kebanyakan mereka bekerja sebagai profesional atau bekerja di kantoran. Lebih dari itu, orang-orang Muslim banyak juga yang memegang posisi menteri kabinet atau hakim pengadilan negara bagian provinsi. Sementara itu, kaum wanita Muslim sendiri banyak yang tidak terwakili dalam profesi, dan meskipun pendidikan mereka tinggi, mereka tidak berkedudukan baik jika dibandingkan dengan wanita Kanada pada umumnya. Rata-rata penghasilan kaum Muslim, terutama kaum wanitanya, kira-kira 10% lebih rendah dibandingkan dengan penghasilan orang Kanada yang setara pada kebiasaannya. Lantaran Muslim Kanada berasal dari para imigran yang sangat beragama, maka tak bisa dipungkiri bila Muslim Kanada pun secara etnis sangat variatif. Memang mayoritas mereka, 85%, mengklaim berasal dari satu keturunan, yakni Asia dan Afrika Utara, seperti orang India, Pakistan, Arab Afrika Utara, Asia Barat, kemudian Iran dan Turki. Sementara persentase kecil datang dari Asia Timur dan Tenggara, seperti Cina dan Filipina. Setelah itu, ada juga minoritas Muslim yang berasal dari Eropa seperti Balkan, Afrika, Amerika, Karibia, dan lain-lainnya, yang mencerminkan keragaman Islam secara global. Sebagian besar Muslim Kanada ini menganut paham Sunni. Kendati demikian, terdapat berbagai kelompok Syiah seperti Ismailiyah dan Imamiyah. Diperkirakan kaum Sunni Kanada merupakan mayoritas, kira-kira 70%, diikuti oleh Ismailiyah 20% dan Imamiyah serta kelompok-kelompok lainnya. Meski sebagian Muslim Kanada berasal dari berbagai belahan benua, namun mereka tetap menggunakan bahasa resmi di Kanada, yakni Inggris dan Perancis. Mayoritas mereka lebih banyak berbahasa Inggris sebagai bahasa ibu dibandingkan bahasa Perancis. Sedang mayoritas besar mereka hidup di kota-kota besar. Provinsi Ontario menjadi tempat tinggal bagi 57% kaum Muslim. Karena kebanyakan imigran datang dari latar belakang negara yang menganggap agama sebagai kekuatan utama, di mana dukungan kelembagaan agama juga sangat banyak, maka tantangan dan lingkungan baru Kanada cukup dirasakan. Tidak hanya per individu atau keluarga Muslim saja, tetapi juga oleh komunitas Muslim di sana. Jauh sebelumnya, kekhawatiran lainnya juga sering terjadi, terutama sekali yang berkaitan dengan perbedaan sikap politis atau ideologis di dalam umat, yang kadang-kadang mencolok dan kadang-kadang lebih bernuansa seperti Perang Teluk. Selama Perang Teluk, kekhawatiran masyarakat Kanada akan bahaya terorisme internal begitu menyulitkan dan menyudutkan kaum Muslim di sana. Prasangka buruk ditunjukkan kepada warga Muslim Arab dan non-Arab. Mereka banyak mengalami gangguan dan intimidasi berlebihan. Di samping mereka juga sering menjadi sasaran penangkapan oleh pemerintah. Apalagi sekarang ini, agama Islam kerap distigmatisasi atau dicap sebagai agama kekerasan yang harus segera diubah. Kondisi demikian jelas sangat tidak menguntungkan kaum Muslim Kanada. Untuk itu, tak aneh bila organisasi atau individu Muslim sibuk memberikan penjelasan kepada media dan pemerintah mengenai Islam secara universal. Selain menghadapi realitas demikian, kaum Muslim Kanada juga menghadapi sejumlah masalah penting lainnya. Di antaranya, pada tingkat internal, mereka masih bergelut dengan masalah keragaman internal. Isu kemajemukan bukan tak dikenal di negara-negara asal para imigran tersebut, melainkan menjadi lebih rumit ketika berada di Kanada. Sebagian karena status minoritas mereka, dan sebagian karena keragaman bangsa, budaya, dan ideologi mereka. Masalah lain yang dihadapi kaum Muslim Kanada adalah kesulitan menjalankan keyakinan agama di tengah lingkungan Kristen
yang tidak memberikan kemudahan. Mereka mengerjakan sholat 5 waktu sehari dan memakan makanan halal, menuntut upaya perlawanan keras terhadap tekanan dari komunitas yang lebih besar. Yang juga agak rumit ialah masalah bagaimana melestarikan warisan budaya Islam guna memudahkan proses pembauran Muslim ke dalam arus utama masyarakat Kanada yang sekuler. Dan yang lebih penting, bagaimana menurunkan warisan itu secara efektif kepada generasi yang lahir di Kanada. Apalagi berhubungan dengan masalah perkawinan yang harus satu kelompok. Bagi orang tua, menekan anak-anak mereka harus menikah dengan orang yang masih satu kelompok. Di kalangan Muslim Kanada, ada kecenderungan kontrol terhadap anak perempuan itu lebih ketat daripada anak laki-laki untuk menikah dengan orang yang seiman. Oleh karena itu, banyak pria Muslim yang kemudian menikah dengan wanita non-Muslim. Pada tahun 1981, tercatat 1/5 suami Muslim dan 1/10 istri Muslim menikah dengan non-Muslim, tidak termasuk non-Muslim yang masuk Islam. Angka-angka inilah yang memiliki implikasi besar terhadap penerusan warisan religius. Masalah yang tak kalah menarik juga adalah seputar pendidikan Muslim di Kanada. Problem pendidikan anak di sana, adanya fakta bahwa warisan prestasi dan kontribusi Muslim pada peradaban Barat tidak banyak diketahui. Hal ini tercermin dalam buku-buku teks sekolah dan dalam pendidikan guru sekolah publik. Keprihatinan kelompok-kelompok Muslim mengenai pendidikan anak berulang-ulang diungkapkan dengan menyebutkan kelemahan-kelemahan buku teks tentang Islam, terutama di kota Ontario dan Quebec. Mereka mendesak dewan sekolah untuk memperluas perspektif Yahudi Kristen tradisional dan memasukkan nilai-nilai Islam dalam program pendidikan moral dan agama di sekolah. Berangkat dari fenomena inilah bermunculan lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi Islam Kanada, di antaranya lembaga The Canadian Society of Muslim atau Masyarakat Muslim Kanada. Lembaga ini merupakan organisasi non-profit yang didirikan pada tahun 1960-an guna memberikan informasi keislaman yang terpercaya dan bertanggung jawab, baik kepada umat Muslim maupun masyarakat non-Muslim di Kanada. Lebih dari itu, organisasi yang dipimpin oleh Dr. Muhammad Qadir Baig sejak tahun 80-an ini berusaha menjalin toleransi dan harmoni antara Muslim dan non-Muslim Kanada. Mayoritas Muslim yang aktif di lembaga ini adalah Muslim yang menggunakan mazhab Sunni Hanafi. Lembaga ini sekarang berkonsentrasi di daerah Toronto dan Ontario. Selain itu, ada juga lembaga penting bernama The Canadian Islamic Congress atau Kongres Islam Kanada yang diketuai oleh Dr. Muhammad El Masri. Lembaga ini bertujuan meningkatkan, mengkoordinasi, memfasilitasi, menunjukkan, mewujudkan ajaran-ajaran dan praktik Islam di antara kaum Muslim dan non-Muslim di Kanada dan sekitarnya. Kehadiran lembaga ini tidak hanya membahas isu-isu kebudayaan dan pendidikan Islam, tapi juga berhubungan langsung dengan isu-isu sosial politik yang seringkali menyudutkan Islam. Lembaga lain yang juga ikut andil bagi perkembangan Islam di Kanada itu semisal Dewan Komunitas Muslim Kanada yang didirikan pada tahun 1972 yang merupakan anggota Federasi Perhimpunan Islam di Amerika Serikat dan Kanada. Dewan Wanita Muslim Kanada yang didirikan pada tahun 1982 merupakan organisasi yang mempersatukan kaum wanita dalam sebuah organisasi nasional yang fokusnya pada hak-hak wanita, persamaan gender, pendidikan Islam, dan kiprah wanita dari berbagai latar belakang keagamaan. Dewan Nasional Ismaili Kanada di Toronto, dan banyak lagi yang lainnya yang tersebar di tingkat provinsi. Semarak lembaga-lembaga keislaman tersebut rupanya memberi ruang Muslim Kanada mendirikan masjid sebagai tempat ibadah dan menggerakkan dakwah. Banyak masjid atau tempat ibadah bermunculan di kota-kota Kanada. Masjid pertama yang berdiri adalah Masjid Al-Rashid di Edmonton, Alberta. Masjid ini berdiri pada tahun 1938 dan dibangun berkat upaya keluarga Muslim, khususnya di Alberta dan Saskatchewan.
Akan tetapi, kini masjid dapat dijumpai di setiap kota besar Kanada, seperti Masjid Baitul Islam di Toronto, Masjid Ismaili di British Columbia, dan banyak lagi lainnya. Bahkan, beberapa kelompok muslim ada yang menyelenggarakan sholat dan acara keagamaan di bangunan-bangunan publik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.